Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum? Mudah-mudahan anak soleh-soleha selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak soleh-soleha, insyaallah hari ini kita akan belajar PAI. Sebelum kita masuk ke pelajaran yang baru, kita ingat dulu pelajaran kita yang kemarin. Nah, siapa yang masih ingat pelajaran kita kemarin tentang apa? Ya, tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa yang masih ingat rukun iman itu ada berapa anak soleh-soleha? Ada? Ya, ada 6. Nah, supaya lebih ingat, coba kita bernyanyi bersama ya mengenai rukun iman. Wahid, isnan, salasa. Rukun iman ada 6 perkara. Yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua iman pada malaikatnya. Yang ketiga iman kepada kitab Allah. Yang keempat iman kepada nabi dan rasul. Yang kelima iman kepada hari kemudian. Yang keenam iman kepada qada dan qadar. Itulah 6 rukun iman. Masya Allah anak soleh-soleha. Nah, jadi rukun iman itu jumlahnya ada 6. Nah, kita kemarin telah belajar tentang iman kepada Allah. Nah, iman itu artinya apa, Nak? Yakin itu artinya percaya. Nah, kalau kita orang beriman, maka kita harus percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang wajib kita sembah. Baiklah, hayya bina darasna biqiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak soleh-soleha, hari ini kita akan belajar tentang sifat jujur. Nah, anak soleh-soleha tahu tidak, sifat jujur ini termasuk dalam perbuatan terpuji. Nah, apa tujuan kita belajar hari ini? Supaya anak soleh-soleha dapat mengetahui apa itu sifat jujur dan juga anak soleh-soleha bisa menerapkan sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu jujur? Jujur itu artinya berkata benar. Artinya berkata apa adanya, tidak bohong, perkataannya tidak ditambah dan juga tidak dikurang. Nah, anak soleh-soleha, sebagai contoh ada sebuah kisah ya, di buku antum juga ada. Seorang anak disuruh oleh ibunya untuk membeli sabun. Nah, anak itu dikasih uang oleh ibunya sebanyak 5.000. Ternyata ketika sampai di toko, harga sabunnya hanya 3.000 rupiah. Nah, rupanya masih ada sisanya uangnya. Berapa lagi? 2.000. Nah, tiba-tiba sampai di rumah, anak tersebut langsung mengembalikan uang sisanya tadi kepada ibunya. Nah, anak tersebut sudah melakukan sikap jujur. Nah, kalau anak tersebut tidak jujur, pasti anak tersebut mengambil uang tersebut atau anak tersebut membeli jajan dengan sisa uang tersebut. Nah, ternyata anak soleh-soleha Rasulullah Nabi Muhammad SAW ternyata juga termasuk orang yang jujur, bahkan sangat jujur. Ada sebuah kisah pada zaman itu Rasulullah SAW melakukan perdagangan. Nah, Rasulullah menjual kain. Ada seorang pembeli yang datang. Kemudian pembeli itu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, berapa harga kain ini?" Disebutkanlah oleh Rasulullah harganya. Kemudian lagi ditanya lagi kain yang berikutnya, disebutkan juga oleh Rasulullah. Nah, tiba-tiba ada pembeli lagi yang bertanya, "Rasulullah, ini berapa?" Nah, dijawablah oleh Rasulullah. Namun, apa kata sang pembeli itu? "Ya Rasulullah, kenapa harganya sangat murah kain ini?" Kemudian Rasulullah berkata, "Nak, ya karena kain ini di bawahnya ada sedikit kotor." Masya Allah, Nak. Nabi sangat jujur. Beliau mengatakan bahwasanya
di kain itu terdapat kotoran atau kotor. Nah, coba kalau Rasulullah tidak jujur, Rasulullah bisa harga kain itu menjadi mahal. Nggak usah dibilang sama pembeli kalau kain tersebut kotor. Tapi apa? Rasulullah tetap berkata jujur karena Rasulullah itu memiliki sifat as-sidiq. Artinya dapat dipercaya atau berkata benar. Nah, akhirnya apa anak soleh soleha? Melihat perlakuan Rasulullah SAW tadi, banyak orang-orang yang membeli dagangan Rasulullah. Akhirnya Rasulullah diberilah gelar dengan sebutan Al-Amin, artinya dapat dipercaya. Supaya anak soleh soleha lebih paham, silakan dikerjakan soal berikut ini. Nah, jangan lupa ya, soalnya ditulis juga, jawabannya juga ditulis. Nah, anak soleh soleha, Ibu rasa cukup dulu ya pertemuan kita pada hari ini. Jadi kesimpulan kita belajar hari ini adalah jujur itu bisa kepada siapa saja. Boleh kepada orang tua, teman, paman, bibi, siapapun kita harus berkata jujur. Bukan hanya berkata, tapi apa? Perbuatan kita juga harus jujur. Sebagai contoh juga, antum jujur dalam hal mengerjakan tugas. Jadi mengerjakan tugasnya tidak boleh mencontek. Masya Allah. Nah, anak soleh soleha, mulailah sekarang berkata jujur, berbuat jujur. Ingat nak, Allah itu maha mengetahui. Walaupun yang lain tidak tahu antum bohong, tapi insya Allah Allah maha mengetahui. Jadi apapun yang antum lakukan, insya Allah Allah akan tahu. Nah, orang yang jujur itu insya Allah akan mendapatkan kebaikan. Kalau kita mendapatkan kebaikan, maka kita akan dekat yang namanya surga. Tapi kalau kita melakukan kebohongan atau berkata tidak jujur, maka kita akan dekat dengan yang namanya keburukan. Orang yang melakukan keburukan, dia akan dekat yang namanya neraka. Nah, anak soleh soleha tinggal pilih mau masuk surga atau mau masuk neraka. Nah, kita berharap kita semuanya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, Ibu cukupkan dulu untuk hari ini.